Perkenalkan, nama saya Nitin Janil Mentobing dengan NIM 193020204032. Pada saat ini, saya akan memberikan materi mengenai kalimat efektif. Yuk, kita simak videonya. Nah, yang pertama, sebelum kita mengetahui apa itu kalimat efektif, kita harus mengetahui definisinya. Definisi dari kalimat efektif yaitu adalah kalimat yang mampu untuk menimbulkan kembali gagasan pada pemikiran pembaca atau pendengar. Dan juga pada kalimat efektif juga memiliki unsur yang terpenting yaitu SPOK atau dikenal dengan subjek, predikat, objek, keterangan. Ciri-ciri dari kalimat efektif itu yang pertama adalah memiliki unsur pokok atau minimal unsur SP, subjek predikat. Yang kedua, taat terhadap aturan yang berlaku. Yang ketiga, menggunakan diksi yang tepat. Yang keempat itu ada menggunakan kesepadaan antara struktur bahasa dan jalan pemikiran yang logis dan sistematis. Yang kelima, menggunakan kesejajaran bentuk bahasa yang dipakai. Yang keenam itu ada penekanan ide pokok. Yang ketujuh mengacu pada penghematan penggunaan kata. Yang kedelapan itu ada menggunakan variasi struktur kalimat. Penggunaan kalimat efektif. Yang pertama dapat kita temui tulisan dari kalimat efektif sering kita temui pada tulisan ilmiah. Yang pertama ada itu di tesis, ada itu di skripsi, ada itu di laporan penelitian, dan lain sebagainya. Terus yang kedua, kalimat efektif itu berbeda dengan tulisan lainnya, seperti penggunaan tulisan sastrawan atau bahkan wartawan. Ada beberapa syarat-syarat dari kalimat efektif. Yang pertama itu kelogisan. Kelogisan ini mencakup yang pertama kalimat pasif dan aktif itu harus jelas. Yang kedua, subjek keterangannya harus jelas. Yang ketiga, pengantar kalimat atau predikatnya juga harus jelas. Yang keempat itu induk kalimatnya dan anak kalimatnya juga harus jelas. Ada juga tidak ada subjek ganda serta predikatnya tidak didahului dengan kata yang. Ciri-ciri yang kedua yaitu kepararelan. Predikat kalimat majemuk setara ratapan harus paralel, yang artinya jika kata kerja, maka semua itu harus kata kerja. Yang ketiga, ciri-cirinya itu adalah ketegasan. Unsur yang ditonjolkan itu diletakkan pada awal kalimat. Yang keempat, ciri-cirinya itu ada kehematan. Kehematan adalah penggunaan kata-kata secara hemat tetapi tidak mengurangi makna atau mengubah unsur dari kalimat itu sendiri. Yang kelima itu ada ketepatan. Ketepatan ialah pemakaian diksi atau pilihan kata itu harus tepat. Contohnya nih, pemakaian kata harus tepat, baru kata berpasangan juga harus sesuai, terus menghindari peniadaan preposisi. Ciri-ciri yang keenam yaitu kecermatan. Cermat ialah kalimat yang dihasilkan tidak menimbulkan tafsiran ganda dan harus tepat pada tafsirnya. Yang ketujuh itu ciri-cirinya ada kepaduan. Kepaduan adalah informasi yang disampaikan itu tidak terpecah-pecah. Misalnya seperti ini, kalimat tidak bertele-tele atau berurutan secara sistematis. Yang kedua, kalimat yang padu menggunakan pola aspek agen verbal atau aspek verbal pasien. Yang ciri-ciri selanjutnya itu ada kesejajaran. Kesejajaran adalah penggunaan bentuk-bentuk yang sama pada kata-kata yang paralel. Agar kalimatnya terlihat rapi dan sama bermakna, kesejajaran kalimat sangat diperlukan. Yang terakhir atau yang kesembilan itu ada keharmonisan. Keharmonisan kalimat artinya setiap kalimat yang kita buat harus harmonis antara pola berpikir dengan struktur bahasa. Semisal nih ada subjeknya, ada predikatnya, ada objek dan pelengkapnya, serta ada keterangannya.
Ada beberapa penerapan kalimat efektif. Yang pertama itu kalimat efektif dan penerapan EYD. EYD yang dimaksud ini adalah merupakan kaidah yang berisi aturan penggunaan atau tata tulisan bahasa Indonesia dengan atau kecuali dengan adanya pertimbangan dari masalah pribadi, masalah hukum, dan keilmuan. Yang kedua itu penerapan kalimat efektif pada pilihan kata atau diksi. Yang dimaksud pada penerapan ini adalah diksi seperti yang kita ketahui, diksi itu merupakan pemilihan kata, pemilahan, penempatan kata. Kata-kata yang digunakan dalam tulisan dipilih untuk menyampaikan informasi. Kata bersinonim ialah kata yang bentuknya berbeda namun memiliki arti atau makna yang serupa. Dalam penggunaan kalimat efektif harus digunakan kata yang tepat. Penerapan yang selanjutnya itu ada kalimat efektif dan kesepadaan serta kesatuan. Yang dimaksud dengan kalimat lengkap yaitu memiliki SPOK, subjek, predikat, objek, keterangan, dan perlengkapan. Kesepadanan ialah hubungan timbal balik antara subjek, predikat, atau objek, dan kesepadanan atau pelengkap. Terus kesatuan ialah bahwa setiap kalimat harus mendukung atau memiliki satu ide pokok atau satu kesatuan pemikiran. Yang selanjutnya itu ada kalimat efektif dan kesejajaran bentuk. Yang dimaksud dengan kesejajaran adalah di dalam penyusunan kalimat efektif memiliki bentuk-bentuk bahasa yang sama atau konotasi bahasa yang sama dan dipakai dalam susunan serial. Frasa atau kesejajaran dengan frasa, demikian juga dengan kata kerja, kata benda, kata sifat yang disejajarkan pada kata benda, kata kerja, atau kata sifat. Yang selanjutnya itu ada penerapan kalimat efektif, dan penekanan ide pokok. Yang pertama itu mengandung posisi kata pada kalimat utama. Yang kedua ada urutan logis. Yang ketiga itu ada pengulangan kata. Yang selanjutnya itu ada penggunaan kalimat efektif pada kalimat efektif dan penghematan kata. Ini mengandung pertama penggunaan unsur kalimat. Yang kedua penggunaan hiponim. Yang selanjutnya ada penerapan kalimat efektif, yaitu kalimat efektif dan variasi struktur, yaitu yang pertama membahas mengenai penempatan unsur-unsur kalimat. Yang kedua, dalam penetapan unsur kalimat ini akan membahas mengenai variasi panjang pendek kalimat, pemilahan jenis kalimat, pemilahan bentuk aktif dan bentuk pasif dalam kalimat. Baiklah, sekian hasil materi yang boleh saya sampaikan. Semoga materinya dapat bermanfaat. Maaf apabila ada penggunaan kata ataupun bahasa saya yang kurang berkenan. Semoga ilmunya dapat dipakai. Terima kasih.